Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini mungkin sedikit pembahasan lagi mengenai keseimbangan benda tegar dan kelanjutannya. Karena kemarin mungkin hanya sebagian. Nanti di pertemuan minggu depan baru kita memasuki bab 2 tentang elastisitas dan hukum Hooke. Jadi untuk sekedar pemantapan saja kali ini, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Di sini untuk kelas 2 itu kan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Terus elastisitas dan hukum Hooke untuk bab 2-nya, dan bab 3-nya fluida statis, ada fluida dinamis, suhu dan kalor, dan teori kinetik gas. Kita masuk ke dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemarin sudah saya singgung mengenai keseimbangan benda tegar. Apa saja sih keseimbangan benda tegar itu? Kemarin sudah disinggung keseimbangan benda tegar itu apa. Lanjut. Pada keseimbangan benda tegar itu ada yang namanya dinamika rotasi. Dalam dinamika rotasi itu ada yang namanya momen gaya atau torsi. Kemarin saya bilang lambangnya itu to. Jadi modelnya itu kayak gini. Rumusnya itu torsi itu sama dengan gaya dikalikan R. R itu lengan gaya, jarak antara sumbu putar dengan benda itu sendiri, dikalikan sinus sudut apit antara gaya dan lengan gaya. Jadi ini bisa kalian screenshot untuk dipelajari ya. Momen gaya itu apa? Sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berrotasi. Jadi momen gaya ini. Rumus yang sering muncul juga ini. To sama dengan F kali R sinus sudutnya berapa. Lanjut. Selain momen gaya, ada juga momen inersia. Lambangnya I besar, rumusnya M dikalikan R kuadrat. M di sini adalah massa partikel, satuannya kilogram. R itu jari-jari rotasi, ada gambarnya di sini. Ya, satuannya meter. Nah, momen inersia ini tergantung bentuk dari benda tersebut. Nah, di samping kanan bawah itu ada modelnya. Tiap benda itu kan memiliki bentuk. Rumusnya itu berbeda-beda tergantung bentuknya. Ada yang lingkaran atau bola, terus ada yang tabung, itu macam-macam. Nanti saya kasih tabelnya ya. Tabelnya itu nanti macam-macam rumus momen inersia. Terus lanjut. Ini salah satu contoh soal dari momen gaya atau torsi. 6 buah partikel tersusun seperti gambar. Yang bulat-bulat itu adalah partikelnya, ada 6. Tentukan besar momen inersia sistem jika diputar pada sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal, yang horizontal itu X, yang tegak itu Y ya. Diketahui M1, tinggal kasih MA di sini karena pakai huruf. MA sama dengan MC sama dengan ME 2M. MB sama dengan 4M, MD sama dengan 3M, MF sama dengan 1,5M. Terus jari-jarinya, jarak sumbu putarnya, RA sama dengan RD sama dengan RE sama dengan 3R. RB sama dengan 3/2R.
Terus ditulis semua yang diketahui, nanti ini juga bisa di screenshot. Ditanya torsi terhadap sumbu Y. Jadi to Y sama dengan to A plus to B plus to C plus to D. Nah, tinggal masukkan rumusnya to M kali R kuadrat di sini. Pak, kok nggak pakai sinus alfa? Karena di sini siku sin 90 itu 1. Jadi dikalikan 1 ya sama saja. Jadi di sini ditulis rumusnya itu, terus dimasukkan angkanya, ketemu 54 mr kuadrat. Jadi momen gaya pada sumbu Y sebesar 54 mr kuadrat. Ini salah satu contohnya. Lanjut. Selain momen gaya, ada momen inersia. Yang terakhir itu momentum sudut. Lambangnya L besar. Ya. Rumusnya momen inersia dikali kecepatan sudut. Atau I-nya itu momen inersianya dijabarkan, I kan sama dengan M kali R. Terus dikalikan kecepatan sudut, sehingga muncul yang di rumusan yang dilingkari merah itu, M kali V kali R. Ya, keterangannya sudah jelas. Terus ada lagi yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Bahwasanya momentum sudut 1 itu sama dengan momentum sudut yang kedua. Bunyi dari hukum kekekalan momentum sudut itu, apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya bernilai sama atau konstan. Jadi kayak gitu. Lanjut. Nah, keseimbangan benda tegar kemarin sudah disinggung, itu hanya bisa bergerak 2 gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Translasi itu perpindahan dari titik A ke titik B, terus rotasi itu perputaran. Nah, ini rumusnya energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, energi potensial, terus energi total. Nah, energi total ya jumlah dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ditambah energi potensial. Itu keterangannya sudah jelas, tinggal kalian screenshot atau kalian tulis. Kalau ada di LKS gak usah ditulis. Oke, lanjut biar cepat. Terus ada lagi yang namanya aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Jadi diingat-ingat ya, hukum Newton itu ada 3. Dari yang pertama, yang ke-1, kedua, dan ketiga. Itu nanti sampai kalian kelas 3 itu tetap dipakai hukum Newtonnya ya. Jadi diingat-ingat. Oke, lanjut. Ini masih tentang hukum Newton yang kedua pada bidang miring. Nah, ini videonya nggak ada. Oke. Nah, ini keseimbangan benda tegar yang kemarin sudah kita singgung ya. Jadi ini ada animasi kucing timbangan, jadi harus seimbang sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini titik berat di LKS sudah ada. Oke, lanjut. Ini bisa kalian lihat di LKS ada semua jenis-jenis keseimbangan. Oke, ini contoh soal. Oke, mungkin itu saja biar nggak terlalu banyak, karena ini sudah 10 menit. Saya hanya mereview saja. Nanti kalau ada kebingungan bisa kalian japri Pak Mas ya. Tanya-tanya boleh, atau datang ke sekolah boleh, atau tanya-tanya ke guru fisika yang lain juga boleh, ke Bu Iim, ke Pak Herman, atau ke siapapun, asalkan bisa gitu. Karena fisika kadang berhubungan dengan biologi, kalian bisa tanya ke Bu Mai,
kalian bisa tanya ke guru biologi yang lain, atau berhubungan dengan kimia kalian bisa tanya ke Bu Ratih. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ketemu lagi nanti, semoga minggu depan kita sudah bisa tatap muka, semoga saja. Kita akan mempelajari tentang elastisitas dan hukum Hooke. Oke, tetap jaga kesehatan di rumah. Yang belum mandi silahkan mandi. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.